Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Baik. baik. Ini penelitian yang dilakukan oleh Naila dan Virus ya. Judulnya tadi adalah serbuk cangkang telur untuk memperbanyak atau meningkatkan bunga dari tumbuhan krokot. Nah, kita lihat latar belakang masalah ya. Nah, catatan saya untuk latar belakang masalahnya, yang pertama adalah kalau kita mengurai latar belakang masalah itu, kita melihat dalam penelitian kuantitatif itu kita mengenal variabel sebetulnya atau penelitian sains ya. Nah, dalam proposalnya kalian ini kan ada dua variabel. Yang pertama adalah tumbuhan krokot, yang kedua adalah serbuk cangkang telur. Nah, yang belum terlihat pada latar belakangnya adalah latar belakang masalahnya gitu ya. Apa saja sih zat yang dikandung oleh cangkang telur? Satu itu gitu ya. Yang kedua, kan kita berbicara ini limbah sebenarnya. Pemanfaatan limbah. Ketika kita berbicara pemanfaatan limbah, adik-adik sekalian, mestinya itu yang kita urai dengan banyak, gitu ya. Itu juga jadi bukan telurnya, tapi limbah cangkang telurnya. Jadi itulah masalah yang kita angkat. Misalnya di kita atau di Jakarta atau dimanapun, gitu ya, kan banyak pabrik kue, banyak pabrik roti, banyak pedagang martabak telur yang cangkang telurnya itu nggak kepake, limbahnya banyak. Nah, dari situ kita berangkat tentang masalahnya, gitu ya, masalah penelitian, dan itulah yang akan kita urai pertama. Limbah cangkang telur itu di mana, berapa banyak, karena penelitian itu kita lakukan penelitian yang ada masalahnya di sekitar kita, kita ingin memanfaatkan limbah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan limbah itu apa sih yang bisa kita manfaatkan? Kenapa kita manfaatkan? Zat apa yang terkandung? Selain dari kalsium, di cangkang telur itu apa sih yang terkandung? Oke, itu pada bagian pertama di latar belakang. Nah, bagian keduanya di tumbuhan krokot, gitu ya. Kita berbicara tumbuhan krokot, apa sih zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan krokot? Atau untuk menghasilkan bunga yang banyak, zatnya apa sih yang diperlukan? Nah, itu yang kita sampaikan pada bagian berikutnya dari latar belakang masalah kita. Itu untuk melihat keterkaitan cangkang telur dengan krokot. Kemudian berikutnya ke perumusan nggak masalah ya, perumusannya sudah sesuai dengan judulnya. Hanya saja sekali lagi adik-adik, dalam menulis karya ilmiah kita harus mengikuti kaidah ilmiah tentunya, atau kaidah menulis atau tata cara menulis. Jadi adik-adik, kalau kita ada satu pasti ada dua, tapi kalau nggak ada dua dia adalah satu-satunya, kita nggak perlu ada satu dan dua. Jadi misalnya perumusan masalah, saya berpikir tadi ada perumusan masalah yang kedua, misalnya bagaimana proses pembuatan serbuk ya, pupuk serbuk organik yang berasal dari cangkang telur. Kalau kita ingin ada satu, jadi bagaimana proses pembuatan pupuknya? Karena di metodologi tadi kan ada alat dan bahan, begitu ya. Jadi nanti di hasil penelitian kita menguraikan ini loh cara proses pembuatan pupuknya seperti apa, cangkang telur dicampur sama apa sih, begitu ya. Nah, kalau kita ingin memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan cangkang telur ini, kita bisa membuat perumusan masalah itu, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana proses pembuatan serbuk cangkang telur sebagai pupuk organik. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pemberian serbuk cangkang telur terhadap tanaman bunga krokot, misalnya seperti itu. Nah, kalau adik-adik ingin menambahkan itu, maka tentunya sesuai atau disesuaikan lagi tujuannya. Tadi sebagaimana yang disampaikan, ini pertama ya. Jadi rumusan masalah dengan tujuan itu dia memiliki kaitan yang erat. Kalau tujuannya satu, maka kalau perumusan masalahnya satu, tujuannya satu. Kalau perumusan masalahnya dua, tujuannya dua. Jadi saya sarankan tadi mungkin perlu ditambahkan tentang proses pembuatan serbuknya. Nih, apakah nanti cangkang telur itu hanya pure atau cangkang telur saja,
atau ada dicampur dengan yang lain nggak sih sebenarnya? Nah, itu nanti akan tergambar pada metodologi. Itu yang pertama. Kemudian adik-adik sekalian, kita lanjut lagi ke teori ya. Nah, memang agak berbeda pada penelitian sains ya, math, science, dan teknologi. Pada penelitian math, science, dan teknologi, kita harus mendefinisikan secara teoritis gitu ya. Misalnya cangkang telur. Cangkang telur ini sudah ada. Umumnya cangkang telur dari kalsium karbonat yaitu. Nah, apakah ini saja? Berarti kita lihat teori dari buku-buku biologi, cangkang telur itu apa saja sih kandungan kimianya? Begitu ya, kita urai. Jadi cangkang telur itu apa? Unsur kimia yang terkandung di dalamnya seperti apa? Begitu ya. Itu yang perlu di kajian teori. Yang kedua, karena ini kajian teori, ada dua variabelnya tadi. Satu tentang cangkang telur, komponen-komponen zat kimia yang ada di cangkang telur. Kemudian bunga krokot. Bunga krokot itu dia spesiesnya apa, tumbuhnya di mana, gitu ya. Kemudian kalau dia tumbuh, humus apa sih yang dia butuhkan? Dua poin itu yang perlu ada di teori. Karena tadi teori kan hanya 250 kata. Baru ketika kita berbicara limbah, pupuk kompos, itu kita berbicara di kajian pustaka. Nah, kajian pustaka lah yang relatif banyak ya, karena kita akan berbicara tentang limbah, kemudian limbah itu ada limbah organik dan limbah anorganik berdasarkan hasil penelitian orang. Nah, ini belum ada nih di kajian pustakanya, belum ada referensinya gitu ya, tanaman krokot, ini referensi dari siapa begitu ya. Kemudian pemanfaatan limbah cangkang telur ini juga dari ini ada. Nah, kemudian ini juga ada Winarno dan Koswara 2002. Ada Suryani yang udah tua banget nih referensinya, tahun 1999. Adik-adik sekalian, tadi sebagaimana sudah saya sampaikan di awal bahwa referensi yang kita gunakan, jadi begini membedakannya. Kalau kajian teori itu adalah teori-teori, konsep-konsep yang kita ambil dari referensi berbentuk buku. Ya, berbentuk buku. Bukan dari jurnal. Itu namanya kajian teori. Tetapi kalau tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu ada mengkaji hasil-hasil penelitian orang lain 5 tahun terakhir yang variabelnya mirip atau sama dengan kita. Misalnya ada meneliti tentang cangkang telur gitu ya, untuk tanaman apa sih? Itu bisa kita ambil. Ada yang meneliti tentang pupuk organik, itu bisa kita ambil. Ada yang meneliti tentang tumbuhan krokot, itu bisa kita ambil sebagai bagian dari tinjauan pustaka. Nah, itu ya bedanya antara kajian teori dengan tinjauan pustaka. Nah, kemudian kita lanjut ke hipotesis. Di hipotesis ini, karena kita di sini kelihatannya adik-adik ingin melihat hubungan gitu ya. Maka kalau ada rumusan hipotesis ini, konsekuensinya nanti analisisnya adalah analisis statistik, inferensi. Nah, biasanya di hipotesis itu gitu ya, kita menggunakan kalimat matematis atau kalimat statistik di sana. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan. Kalau kita membuat terdapat hubungan saja, semua variabel itu memiliki hubungan. Tetapi pertanyaannya, hubungannya signifikan enggak? Hubungannya berarti enggak gitu ya. Nah, kalau adik-adik ingin melihat hubungan, disebut juga ini adalah penelitian kausal ya. Kausal komparatif gitu ya, membandingkan gitu ya, yang dikasih pupuk cangkang telur dengan yang tidak dikasih pupuk cangkang telur, serbuk cangkang telur, maka kita buat rumusan hipotesisnya terdapat pengaruh yang signifikan begitu ya, pemberian serbuk cangkang telur terhadap bunga tanaman krokot. Nah, biasanya seperti itu kita merumuskan hipotesis. Nah, baik adik-adik sekalian, setelah kita rumuskan hipotesis, kemudian kita lihat metode penelitian. Metode penelitian ini betul metode kuantitatif, tetapi metode kuantitatif yang seperti apa yang dilakukan, ini perlu diuraikan secara lebih rinci. Metode ini adalah metode kuantitatif yang berbentuk eksperimen, begitu ya. Eksperimennya ada control group design ya. Di sini karena tadi dikatakan
coba dibaca lagi yang disebut juga dengan metode eksperimen, control group design namanya. Nah, di situ ada ada control group, ada eksperimen group ya. Nah, kontrolnya ini apa? Kontrolnya adalah tumbuhan krokot yang tidak dikasih serbuk cangkang telur. Kemudian eksperimennya atau perlakuannya adalah tumbuhan krokot yang dikasih serbuk cangkang telur. Jadi metodenya seperti itu, begitu ya. Metodenya kuantitatif, eksperimen. Nah, kemudian subjek penelitian. Adik-adik nggak perlu menulis subjek penelitian, tapi cukup populasi dan sampel. Karena ketika kita berbicara subjek, itu tidak konsisten kita. Karena penelitian kita kuantitatif, maka kita istilahnya populasi dan sampel. Gitu ya. Kalau subjek penelitian biasanya istilah itu biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, di sini populasinya apa? Nah, diuraikan dengan rinci. Populasi di sini adalah misalnya semua varian kulit cangkang telur yang berasal dari tanaman unggas. Dari hewan unggas. Apakah cangkang telur bebek, telur ayam kampung, telur ayam broiler gitu, telur ayam negeri misalnya, atau telur unggas yang lain. Nah, itu adalah populasinya. Tapi sampelnya adalah yang mana nih sampel yang diambil? Apakah cangkang telur ayam negeri saja atau cangkang telur ayam? Kalau cangkang telur ayam berarti kan ada telur ayam negeri dan telur ayam kampung. Itu harus diurai secara lebih spesifik atau secara lebih rinci, adik-adik sekalian. Nah, kemudian teknik pengumpul data. Di sini kita tidak mengatakan kalau adik mau menggunakan teknik dan prosedur ya, atau di sini alat dan prosedur penelitian kita tulis, atau teknik dan alat pengumpul data. Ini tekniknya seperti apa, kemudian prosedurnya bagaimana. Nah, di sini kan ada cangkang telur yang sudah dibersihkan, kemudian cangkang telur yang sudah dibersihkan itu diapain, dicampur apa gitu ya, itu diuraikan. Alat, misalnya alatnya apa saja. Jadi di dalam penelitian eksperimen laboratorium atau eksperimen yang adik lakukan ini ada namanya alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa, diuraikan secara detail, kemudian prosedurnya gimana, gitu ya, prosedurnya. Itu perlu tahap awal apa, cangkang telurnya dibuat serbuk dulu, dengan perbandingan seperti apa, berapa banyak. Kemudian tahap yang kedua disiapkan tanaman krokotnya, berapa banyak. Kemudian berapa kali tanaman krokot diberi pupuk. Kemudian pengamatannya seperti apa gitu. Nah, itu perlu ada di dalam alat, bahan, dan prosedur. Gitu. Kemudian analisis, rencana analisis, diambil data 10 tanaman krokot ya. Nah, di sini, ini belum tergambar nih. Tadi analisisnya kan ada hipotesis. Berarti analisisnya seperti apa tuh, gitu ya? Analisisnya menggunakan analisis statistik yang bagaimana? Apakah cukup deskriptif analitis misalnya, atau analisis inferensial melihat pengaruh antara pemberian pupuk terhadap pertambahan bunga. Seperti itu. Jadi kalau adik-adik membuat hipotesis, perlu ada analisis inferensial. Tetapi kalau adik-adik hanya analisis deskriptif saja, gitu, melihat pertumbuhannya saja, misalnya sekian hari pertumbuhan bunganya seperti apa dan lain-lain, adik-adik cukup menganalisis dengan analisis statistik deskriptif, diberikan gambaran grafiknya, bagaimana pertumbuhan bunganya, perbandingan banyak bunga yang tumbuhan krokot yang dikasih pupuk cangkang telur dengan yang tidak dikasih cangkang telur. Untuk anak SMP, untuk anak MTS, analisis seperti itu sudah cukup. Jadi nggak perlu analisis inferensial yang ribet, yang repot, karena nanti juga akan dipertanyakan. Misalnya kalau saya tanya, misalnya Nazila tahu nggak analisis inferensial yang akan digunakan kira-kira seperti apa ya? Mengerti nggak analisisnya, begitu ya? Karena kalaupun kita menggunakan software statistik nggak jadi masalah, tapi kita tahu analisisnya seperti apa. Statistiknya seperti apa, itu penting untuk dilakukan. Tapi kalau seandainya nggak mengerti itu, menurut saya cukup dengan analisis deskriptif kuantitatif saja. Nggak perlu juga ada misalnya hipotesis. Begitu. Jadi tergantung. Nah, ini Najwa sama Virus mengerti nggak? Kalau nggak ngerti, lebih baik kita tidak lakukan. Karena nanti akan menyampaikan ini, akan mempresentasikan, mempertanggungjawabkan
kan kalian, bukan Bapak Ibu gurunya begitu. Mungkin itu Bu Mel, Bu Nia, saran atau masukan dari saya terkait dengan proposal Najwa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Mevalinda yang sudah menyampaikan arahannya. Baik, untuk selanjutnya kita panggilkan lagi peserta nomor 14 ya, atas nama Amalia dan Alexa. Ya, Amalia PK Muharram dan Alexa Yuna Laili Indrasari. Sudah siap ya, Amalia dan Alexa? Iya, siap Bu. Iya. Kameranya bisa on? Saya udah on kamera Bu. Oh iya. Baik, silakan Amelia dan Alexa untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Munas Priyanto Ramli PhD, selaku narasumber dan guru pembimbing kami Miss Melda Yohana Anwar MPD dan Bapak Ibu guru pembimbing lainnya. Perkenalkan, nama saya Amalia Fikri Muharram bersama rekan saya Alexa Yumna Laili Indrasari. Perkenankan kami untuk mempresentasikan proposal kami yang berjudul Modi sebagai media untuk meningkatkan vocabulary bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dijadikan sebagai media komunikasi bagi orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar. Untuk dapat menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar, siswa harus menguasai kosakata terlebih dahulu, sehingga siswa diharuskan mempelajari kosakata. Namun, banyak siswa sekolah saat ini kurang tertarik mempelajari vocabulary. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain, banyaknya vocabulary yang harus dihafal, dan metode dan media pembelajaran yang tidak menarik. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian terhadap Modi sebagai media untuk meningkatkan vocabulary bahasa Inggris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah monopoli digital atau Modi dapat menjadikan media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan vocabulary peserta didik kelas 7. Tujuan penelitian kami juga menciptakan media pembelajaran bahasa Inggris yang menarik dan mengukur efektivitas media Modi dalam meningkatkan. Penelitian kami juga mempunyai manfaat, yaitu bagi peneliti mengembangkan metode media pembelajaran yang menarik dan efektif. Bagi guru dan siswa tersedianya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kami mengadaptasi teori konstruktivisme dan teori kognitif terletak dikarenakan siswa mengalami peningkatan kemampuan saat belajar apabila lebih aktif dan proses pembelajarannya diinstruksikan dengan baik. Tinjauan pustaka pada penelitian kami adalah satu media pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat grafis yang digunakan untuk menangkap, menyusun, dan memproses kembali informasi, baik secara suara maupun visual. Yang kedua, kemampuan vocabulary. Kemampuan vocabulary adalah kemampuan siswa dalam menguasai vocabulary. Yang ketiga adalah permainan monopoli digital. Permainan monopoli digital adalah permainan monopoli dengan sistem software yang dimainkan pada perangkat lunak seperti ponsel pintar dan komputer. Penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian kami adalah penelitian yang berjudul Game 3D Monopoly Genius sebagai media pembelajaran tematik untuk anak SD berbasis Android. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah memiliki media pembelajaran yang sama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini memiliki cakupan materi yang lebih luas, sedangkan kami berfokus kepada vocabulary. Penelitian kami menggunakan metode Research and Development, yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian ini juga menggunakan metode 4D.
yaitu define, design, develop, dan disseminate. Di tahap define, kami menganalisis masalah yang membutuhkan pengembangan permainan monopoli. Selanjutnya, pada tahap design, kami menyusun standar kompetensi yang harus dicapai dengan media pembelajaran monopoli digital, lalu dilanjutkan dengan tahap perancangan permainan monopoli digital, dimulai dari bentuk permainan hingga peraturan permainan. Pada tahap develop, dimulai dengan penilaian ahli terhadap permainan monopoli digital, lalu dilanjutkan dengan pengujian permainan monopoli digital agar permainan monopoli digital dapat menjadi media pembelajaran efektif dan layak digunakan. Pada tahap disseminate, kami menyebarluaskan permainan monopoli digital sebagai media pembelajaran. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah murid kelas 7. Kami menggunakan teknik sampling, purposive sampling. Oleh karena itu, diperlukan beberapa kriteria agar populasi dapat menjadi sampel. Antara lain, anggota kelas 7 sudah mempelajari bahasa Inggris saat berada di SD dan belum mempelajari teks deskriptif. Alexa, Sudah selesai? Maaf, belum Pak. Lanjut aja dulu. Baik, sudah selesai? Ya. Baik Pak Munas, mohon untuk arahannya untuk Amalia dan Alexa. Baik, Alexa sama Amelia. Nah, ini monopoli digital ya. Monopoli digitalnya sudah ada. Pak, di PowerPoint ada di gambar nomor. Alexa sama Amalia itu monopoli digitalnya sudah ada. Itu sudah dibikin. Iya, lagi proses pembuatan. Lagi proses pembuatan. Oke. Karena kalau kita melakukan sebuah penelitian, yang perlu diingat adalah penelitian itu harus coherence ya. Dari awal latar belakang, kemudian sampai nanti ke terakhir itu ada alurnya. Nah, ini ada beberapa hal yang masih belum tajam ya, masih belum tajam. Dalam artian ini masih banyak gado-gadonya nih di sini nih, gitu ya. Kalau kita bicara judul ya, MODI untuk sebagai media untuk meningkatkan vocabulary bahasa Inggris. Nah, ketika orang bicara judul tersebut, maka yang terpikir dari mereka adalah ketika mereka membaca penelitian ini, ada alat namanya MODI, lalu digunakan oleh guru dalam pembelajaran mungkin, atau digunakan oleh siswa untuk belajar, lalu kemudian dilihat bagaimana keterampilan vocabulary-nya sudah dan sebelum, misalnya. Ya. Tetapi kemudian ketika saya baca proposalnya dan juga saya dengarkan presentasinya, itu menggunakan metode 4D. 4D itu adalah metode research and development. Itu adalah metode pengembangan. Kalau metode pengembangan, mestinya di judulnya adalah pengembangan MODI sebagai media pembelajaran bahasa Inggris, misalnya. Atau MODI sebagai media untuk pembelajaran vocabulary siswa, misalnya. Kita tidak bicara meningkatkan hasil vocabulary dan lain-lain di sini. Kenapa? Karena kita mengembangkan. Ya, kita baru tahapan mengembangkan. Ya, makanya di metodologinya pakai 4D tadi saya lihat 4D-nya Tyagarajan, ya kan? Nah, kalau metode di Tyagarajan, maka pada rumusan masalahnya itu mestinya adalah bagaimana mengembangkan monopoli digital sebagai media belajar vocabulary para siswa, gitu. Sehingga tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan monopoli digital. Nah, jadi rumusan masalah itu kalau diperhatikan, kalau rumusan masalah kita 1, maka tujuannya 1 ya, secara sederhana ya, rumusan 2, tujuan 2. Nah, jadi kalau rumusan masalah yang ada sekarang, apakah monopoli digital atau dapat menjadi media pembelajaran efektif, maka ini adalah penelitian kuantitatif di mana akan dilaksanakan sebuah eksperimen. Kita akan menguji MODI itu untuk belajar vocabulary
Ada kelas kontrol, ada kelas kelas eksperimen, lalu kita lihat ya. Seperti itu. Jadi ini alurnya belum dapat ya. Masih masih bumbu-bumbu gado-gado masih campur-campur sekali gitu ya. Nah, nanti bisa diskusikan nih sama guru pembimbingnya ya. Mestinya kalau 4D berarti bagaimana pengembangan monopoli digital itu. Nah, lalu kalau kita bicara dengan teorinya teori apa gitu ya. Nah, kita tidak hanya mengatakan teori kognitif terletak itu berkaitan dengan dengan kognitif gitu ya. Teori kognitif terletak itu apa sebenarnya intinya? Saya juga nggak tahu teori kognitif satu aja teori kognitif aja nih ya. Kalau konstruktivisme, nah bagaimana konstruktivisme itu? Nah mungkin sebenarnya kalau kita bicara sebuah media pembelajaran itu lebih berkaitan dengan teori sosial konstruktivismenya Vygotsky sebenarnya. Bagaimana sebuah media itu bisa menjadi scaffolding namanya, sebuah tools untuk belajar gitu ya. Lalu kemudian kita turun ke tinjauan pustaka. Oke, nah metode penelitian di sini dikatakan penelitian ini merupakan metode pengembangan dengan 4D. Nah, perlu kita ingat 4D ini mempunyai karakteristik sendiri ya. Sebenarnya pada awal 4D research and development ini pada awalnya muncul itu adalah sebagai bagian dari research evaluation sebenarnya, riset evaluasi ya. Di mana R&D ini digunakan oleh orang bisnis dan marketing, mereka pengen bikin sebuah produk baru gitu ya. Untuk mengembangkan produk mereka. Mungkin mereka melihat di pasar produk mereka sudah banyak saingan, sehingga mereka harus bikin diversifikasi produk. Nah, lalu mereka menggunakan research and development. Kemudian metode ini ditarik ke beberapa bidang lainnya, termasuk ke bidang pendidikan. Gitu. Ketika kita bicara 4D, ya, itu memang agak sulit untuk kita bicara populasi dan sampel, karena ini mereka adalah merupakan rangkaian, ya, sebuah rangkaian metode